semuanya buat kami. Sehingga ya Tuhan, pagi hari ini kami merasakan kemerdekaan daripada Engkau, pemulihan daripada Engkau, kesembuhan daripada Engkau ya Tuhan. Bahkan kami sangat merasakan Bapa, hidup kami sudah Engkau ubahkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Darah-Mu boleh tercurahkan semuanya Tuhan. Engkau sudah mengangkat kami dari lumpur dosa ya Tuhan, sehingga saat ini kami memiliki kehidupan yang sempurna di hadapan. Kami mau bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau membawa hati kami kepada Engkau, ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau masuk ruang-Mu yang amat dengan membawa hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya undang bersama-sama kami berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya.
layak kami agungkan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Kami bangga Bapa mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan siapkan hati kami. Kami mau memuji memuliakan Engkau Bapa. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biarkan ya Tuhan, setiap pujian yang akan kami naikkan itu boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membacakan credo kita. Dalam hitungan ketiga, kita akan mulai. 1, 2, 3. Kami percaya dalam mengucap syukur ada kuasa Allah yang dinyatakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dalam segala hal, dan sikap ramah, penuh sukacita, dan damai sejahtera. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadikan kami anak Allah sesuai dengan. Kami akan menyatakan sikap sebagai anak Allah dengan hidup pada tempat-tempat yang berkenan dan sesuai firman Tuhan sebagai wujud hidup kami yang rapi. Kami percaya Yesus Kristus Allah kami yang kudus, maka kami anak-anaknya harus hidup kudus, menjauhi dosa sebagai wujud hidup bersih. Kami percaya Allah Bapa telah memberikan talenta atau karunia pada kami sesuai kehendak-Nya yang harus kami kerjakan dan kembangkan bagi kemuliaan Allah sebagai wujud kami hidup rajin. Kami berjanji akan melaksanakan hukum pertama dan kedua. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri sebagai wujud merawat hubungan yang ada dan apa yang sudah ada pada kami. Dalam nama Yesus kami melakukan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri. Kita ada yang setuju buat Tuhan. Kita tahu pengandaran Yesus kita diubahkan. Pengandaran Yesus kita diberikan. Begitu mari kita akan berjanji dengan sukacita, katakan kepada Tuhan, sukacitaku pada Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Mampukan Tuhan bagi kami untuk dapat menjadi pendengar yang baik, terlebih tahu firman-Mu dengan baik Tuhan. Tuhan, serahkan hamba-Mu ya Tuhan yang akan memberikan firman Tuhan bagi kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan Yesus, setiap apapun yang kami dengar pagi hari ini itu adalah suara dari Engkau Bapa. Mampukan hamba-Mu ya Tuhan Yesus di dalam menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sembunyikan dia ya Tuhan Yesus dalam sayap Engkau Bapa, sehingga ya Tuhan Yesus nama-Mu boleh senantiasa dimuliakan Bapa. Kami mau menerima firman Tuhan. Kami sudah siap. Haleluya. Haleluya.
Kita telah melihat segala kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita sampai saat ini dan selama-lamanya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita hidupku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, lindungiku, menyelamatku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita hidupku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, lindungiku, menyelamatku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, penekanan yang berikan hatiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, terbuka untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita hidupku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, lindungiku, menyelamatku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, penekanan yang Kau berikan hatiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, terbuka untuk menebus hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan atas pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas pencurahan darah-Mu bagi kami. Biar pagi hari ini kami boleh memaknai dengan benar pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga kami mampu Tuhan menjalani hidup kami sesuai dengan apa yang Kau inginkan ya. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Kami buka hati dan pikiran-Mu, dan hamba percaya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami, memampukan kami untuk duduk diam, memampukan kami membuka hati dan mendengar kebenaran firman-Mu, serta memampukan kami untuk melakukannya. Kami buka hati dan pikiran kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami siap menerima firman yang percaya katakan. Amin.
Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat Jumat Agung. Banyak orang berkata kalau hari ini selamat Paskah, memang ini adalah rangkaian Paskah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau di hari Jumat ini, tepatnya kita katakan adalah perayaan Jumat Agung, kita boleh bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Kita boleh bersama-sama meninggikan Tuhan. Kita boleh bersama-sama beribadah. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau di Jumat Agung ini saya beri tema menyalibkan kedagingan. Mari kita sama-sama katakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, selamat Jumat Agung. Kita tahu di dalam perayaan ini selalu kita diingatkan oleh kasih Tuhan, selalu kita diingatkan ya oleh pengorbanan Kristus, dan kita juga sering menyanyikan kasih-Mu begitu besar. Dan kita selalu diingatkan hal itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi perayaan ini bertujuan untuk mengingatkan dan mengenang perbuatan Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita merayakan sesuatu, pasti kita untuk mengingat sesuatu. Dan di dalam perayaan Jumat Agung, kita bertujuan mengingat dan mengenang perbuatan Yesus bagi manusia. Seperti hal yang dikatakan menjelang penderitaannya. Waktu Yesus mau disalibkan, ketika dia berkumpul dengan para muridnya, dia mengadakan perjamuan Paskah. Dia memecah-mecahkan roti dan dia berkata, ini tertulis di dalam Lukas 22, ya. Lukas 22 bisa ditampilkan. Kalau Anda bisa tampil, Anda bisa buka Alkitabnya, Alkitab elektronik, silakan. Kita tidak lagi alergi dengan gadget, tapi jangan nyalakan WhatsApp saudara, ya. Khusus Alkitab saja waktu di gereja. Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka, katanya, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus disalibkan, dia mengadakan perjamuan Paskah dan dia ucapkan, diperlambangkan di sana ketika dia sedang makan roti tak beragi, dia katakan inilah tubuh. Ketika dia minum anggur, dia katakan inilah darahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan bahkan Yesus sendiri berkata, untuk apa saudara? Ingat, perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Dan saat ini kita sedang mengingat perbuatan Kristus Yesus. Kita sedang mengingat apa yang dilakukan Kristus Yesus. Dan Rasul Paulus sendiri mengutip perkataan ini ketika mengadakan perjamuan makan di Korintus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan itu sering saya ucapkan di dalam mengadakan perjamuan kudus yang tertulis di dalam Korintus 11 ayat 24 sampai 25 yang berbunyi demikian. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perhatikan, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Makanya di dalam perayaan Jumat Agung kita selalu adakan perjamuan kudus. Dan umat Kristen memang seharusnya tidak sekedar setahun sekali mengingat pengorbanan Kristus. Ada gereja yang seminggu sekali, dan ada gereja yang sebulan sekali. Karena pada ini mengenang begitu besar kasih Tuhan. Namun ingat, Tuhan menyatakan perbuatlah ini. Perbuatlah ini bisa dikatakan. Jadi jelas umat Kristiani, jadi jelas umat Kristiani merayakan Jumat Agung untuk mengingat perbuatan Yesus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tapi juga bukan sekedar mengingat, tapi melakukan.
melakukannya atau berbuat yang sama seperti yang Yesus lakukan. Waduh, kalau Anda bertanya, Pak, saya mau disalib dong, kan melakukan apa yang Yesus perbuat. Ya. Bukan berarti kita harus melakukan ritual penyaliban, Bapak Ibu, ya. Bukan seperti yang dilakukan di Filipina. Nah, ini saya coba ambil dari sebuah ini dan saya ringkas untuk Filipina. Anda bisa saksikan dulu ya, untuk membawa perenungan kita. Silakan dulu kita. Ini sebuah tradisi di Filipina. Ya, silakan kita. Ambillah jawaban ini daripadaku. Ini dia mencontoh Tuhan Yesus berdoa di Getsemani. Janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Ini dilakukan di Filipina, saudara. Setiap setahun sekali mereka memperingati Jumat Agung atau festival. Saatnya lihatlah alam yang diserahkan ke tangan orang berbeda. Bangunlah, marilah kita pergi. Ya, mereka mengadakan drama seperti yang terjadi di Alkitab. Mereka melakukan drama ini, nanti ada yang pakai baju tentara Romawi juga. Bagaimana mereka menangkap Yesus? Ini di satu kota, ya, di Filipina, perayaan Paskah dilakukan seperti ini. Mereka mendramakan. Bagaimana penangkapan Yesus, ya. Dan bagaimana juga ada seorang tentara Romawi yang dimana berubah saat itu, yang bernama Longinus itu, dia nanti putar-putar ke seluruh kota untuk memberitakan tentang Yesus Kristus. Ini saya kutip sedikit-sedikit biar Bapak Ibu bisa lihat, perhatikan. Ya, ini ketika penangkapan Tuhan Yesus. Terus ini dilakukan. Banyak orang yang nonton, sudah. Banyak yang nonton. Karena ini dilakukan di tempat umum, tapi dibuat skenario sedemikian rupa. Dengan satu tujuan mereka untuk mengenang yang dilakukan Yesus Kristus, tapi bukan sekedar mengenang, dia juga mengadakan sebuah ritual ini supaya dia mendapatkan suatu pengampunan dosa dan merasakan sakitnya penderitaan Kristus Yesus. Ini ada orang yang rela berperang seperti Yesus Kristus. Ya. Mirip dengan kisah-kisah Alkitab dia lakukan. Bisa dipercepat sedikit, ya. Sampai Yesus disalib, sudah. Ya. Ini bagaimana diolok-oloknya Yesus itu dia perangkan. Ada yang mau berperan banyak, saudara, yang nanti untuk saya mau berperan. Dia berperan di sini untuk membutuhkan pengampunan. Nah, ini di Filipina, saudara. Ya. Saya membaca ini tepatnya bernama Festival Moriones, ya, di provinsi Maluku, salah satu provinsi. Karena kita tahu Filipina adalah suatu negara umat Katolik terbesar. Dia lakukan ini, saudara. Ini drama-drama seperti Alkitab.
dia putih. Next saja terus, next sampai penyaliban. Agak cepat. Oke, thank you. Sampai ada orang rela disalib, benar-benar dipaku, saudara. Benar-benar dicambuk, saudara. Benar-benar pikul salib, saudara. Uniknya, saudara, saya katakan unik, di sana banyak yang mau berperan seperti Yesus. Banyak, saudara. Penantian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Di mana dia berjumpa dengan Bunda Maria, ibunya. Diperankan. Tak henti-hentinya para segaduh melancarkan penganiayaan terhadap Yesus. Di atas salib besar dan kasar itu, orang secara keji menggantungkan Yesus. Nah, di sini benar-benar yang berperan sebagai Yesus benar-benar disalib, saudara. Sampai ada waktunya ditetapkan langsung dibawa ke rumah sakit ke dokter, diobati, itu sudah dipersiapkan. Dan makin menambah sakit dan perih. Kini tiba saatnya Yesus bersandar pada mimbar salib untuk terakhir kali, dan bukannya terlena pada perahu Petrus atau tergantung di atas bukit Galilea. Iya, terima kasih Ibu. Nah itu sampai ada orang yang mau merasakan penderitaan begitu sangat, saudara. Ya. Nah saya pertanyakan, tadi kan saya katakan, bukan kita sekedar memperingatkan kasih Tuhan, bukan sekedar kita memperingatkan bagaimana pengorbanan Kristus. Yesus sendiri berkata, lakukanlah, perbuatlah ini. Apakah kita harus meniru seperti di Filipina? Apakah kita harus melakukan seperti hal tadi, saudara? Kita mau rela disalib. Kita lakukan ritual tiap tahunan, saudara. Saya tidak mau mengomentari, saudara, tapi menurut Alkitab, mari kita pelajari, saudara. Karena di sana juga bukan sekedar ada drama seperti ini. Di bagian lain juga ada yang melakukan tentang seperti nyepi. Dia mulai hari Kamis Putih, ya. Kan kita tahu ada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Paskah. Dan mereka itu benar-benar adakan retret atau nyepi, yang kita kenal di Indonesia itu nyepi. Nggak boleh dia ada keramaian, nggak boleh nyetel radio, nggak boleh nyetel TV. Dia benar-benar khusyuk berkomunikasi dengan Tuhan. Itu pun di Filipina terjadi, dilakukan, saudara. Ya, ada lagi hal lain, saudara, yang dilakukan. Ini di mana dia mau mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang banyak ekspresi setiap orang untuk bagaimana dia mengingat dan mengenang Tuhan. Tapi yang terpasti apa yang dikatakan Alkitab, saudara. Ya. Apa yang dikatakan Alkitab, mari kita sama-sama pelajari. Ya. Yesus berkata begini, menyerahkan tubuhnya untuk manusia. Ya. Apakah kita harus seperti yang dilakukan di Filipina? Menurut Alkitab yang harus kita lakukan adalah mengenang perbuatan Kristus, namun juga melakukan apa yang diperbuat Yesus. Apa yang diperbuat Yesus? Menyerahkan tubuhnya untuk manusia. Apa yang diperbuat Yesus? Menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya untuk menebus dosa manusia. Dia rela di atas kayu salib, dia rela disakiti, dia rela dihina. Dia menyerahkan tubuhnya seutuhnya. Untuk apa? Tebus dosa kita manusia. Untuk memberikan pengampunan bagi manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu apa yang dilakukan Tuhan adalah menyerahkan tubuhnya. Rasul Paulus menyatakan dalam kitab Roma dengan jelas bagi kita, dan ini ayat ini sudah populer bagi kita umat Kristen, umat percaya, di mana Rasul Paulus mengajarkan tentang ibadah yang sejati, yang diperkatakan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, bisa dibuka di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, perhatikan, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Kita diajarkan mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah kita. Benar-benar kita diajarkan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kehidupan kita yang kita persembahkan bagi Tuhan. Karena Yesus Kristus telah mempersembahkan dirinya di atas kayu salib bagi kita semua umat manusia. Dan itu yang diajarkan lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terlebih bagi kita sebagai umat percaya, kita yang sudah dibaptis dan memproklamirkan diri bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat kita, seharusnya kita menyalibkan kedagingan. Amin. Bukankah Yesus sendiri berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan pikul salibnya. Pikul salibnya bukan pikul salib Kristus, tapi pikul salib kita sendiri. Dengan kata lain, kita harus menyangkal diri kita. Dikatakan jelas menyangkal diri. Karena arti dari kata menyalibkan, saudara, itu berarti menyangkal. Bukan berarti kita harus disalibkan dengan adakan ritual kita tersalib, saudara. Jelas Rasul Paulus katakan mempersembahkan tubuhnya hidup. Tapi kita juga dinyatakan bahwa kita harus mempersembahkan atau menyalibkan kedagingan kita, saudara. Menyangkal diri kita. Kita lepaskan ego kita. Kita tidak lagi mementingkan diri kita semata, karena kita tahu kita sudah ditebus, dibayar lunas dengan harga yang begitu mahal. Amin. Jadi bukan sekedar kita mengingat, kita ingat saudara ketika Jumat, dan kita juga ingat setiap bulan ketika kita mengadakan perjamuan kudus. Namun terlebih daripada itu, kita diajak untuk melakukannya, itu belajar menyalibkan kedagingan kita, belajar menyerahkan tubuh kita, belajar menyerahkan diri kita sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Benar-benar kita beribadah. Bukan sekedar ritual kita datang bergereja, tapi sungguh-sungguh kita menyerahkan diri kita seutuhnya di dalam kehidupan nyata kita, di dalam setiap aspek hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanya Rasul Paulus ketika mengajarkan umat di Galatia, dia menyatakannya di dalam Galatia 5 ayat 24 yang berbunyi demikian. Silakan dibuka Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Saya ulangi ayat ini, di mana Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Galatia ketika mereka mengajarkan, menjelaskan tentang hukum Taurat dan iman percaya kepada Kristus Yesus. Dia jelaskan sedemikian rupa sampai dia nyatakan bahwa orang yang sudah jadi milik Yesus telah menyalibkan kedagingan. Bukan akan loh, tapi telah. Jadi orang yang terima Yesus itu sendiri benar-benar menanggalkan keakuannya. Tidak lagi egoisme. Dan benar-benar mampu menyangkal dirinya. Itu yang Rasul Paulus nyatakan. Saya baca keras-keras ayat ini, saudara. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Siapa yang sudah menjadi milik Kristus? Angkat tangan. Amin. Kita sudah menjadi milik Kristus dan telah menyalibkan kedagingan kita. Amin.
Kita sudah menyangkal diri kita. Diri kita bukannya aku lagi, tapi Kristus. Ya, kita kan sering nyanyi kan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Saya percaya kita sudah menghidupkan kehidupan Kristus. Amin. Karena kita sudah jadi milik Kristus. Amin. Amin. Orang percaya tidak lagi hidup dalam daging, tidak lagi hidup dalam percabulan. Nah, ini kan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Ya, hidup dalam daging itu apa? Ya. Dan kita yang sudah percaya jadi milik Kristus tidak lagi hidup dalam daging. Apa itu hidup dalam daging? Dijelaskan oleh Rasul Paulus. Perhatikan, next ayat 19 dan 21. Masih pasal 5. Tidak lagi hidup dalam percabulan, tidak lagi hidup dalam kecemaran, tidak lagi hidup dalam hawa nafsu. Ya, di sini bukan hawa nafsu makan, tapi hawa nafsu yang ingin memuaskan dirinya sendiri. Ya, untuk kepentingan diri sendiri. Penyembahan, berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Katakan terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Dia itu pernah melakukan itu maksudnya. Dia itu hidup dalam kedagingan bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dia ingin menyatakan hidup dalam Kristus tidak lagi hidup seperti itu, tidak lagi hidup dalam kedagingan, karena yang hidup dalam kedagingan tidak memiliki kerajaan Allah. Tadi saya sudah katakan menyalibkan daging berarti menyangkal keinginan daging yang ada dalam tubuh kita. Menyangkal keinginan daging yang ada di dalam tubuh kita. Karena kita masih manusia seutuhnya yang memiliki keinginan daging, dan kita masih tinggal di dalam daging yang dosa. Kita umat Kristiani bukan robot yang ketika kita percaya Yesus, saudara, dan didiami oleh Roh Kudus yang satu jadi perbaharui dari manusia berdosa menjadi manusia yang diperbarui, dibenarkan oleh karena iman. Tiba-tiba kita berubah seperti megalomantan gitu loh. Enggak lagi marah gitu ya kan. Benar-benar hidupnya wah mulutnya itu memang diinginkan Tuhan, dan itulah yang nyata sebagai umat Kristiani tidak lagi boleh hidup dalam daging dan benar-benar ada sebuah pembaharuan perubahan. Tapi nyatanya kita tidak berubah seperti megaloman, seperti superhero lainnya. Tiba-tiba kita langsung berubah menjadi super dan bisa hidup kudus, saudara. Kenyataannya itu realistis gitu. Itu yang kita hadapi. Itu yang kita alami. Dan kita kalau mau jujur, saudara, ketika kita sudah terima Yesus, kita masih digocok dengan hawa nafsu kita. Kita dibawa dengan keinginan daging kita yang sebenarnya harus kita sangkal dan kita salibkan itu, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi, daging yang lemah yang ada dalam keselamatan kita masih menyatu dengan roh kita. Masih ada hal-hal itu yang seringkali menggerakkan di dalam diri. Kita selalu diperhadapkan dengan sebuah pilihan, mau mengikuti kehendak Tuhan atau kita mau mengikuti keinginan. Kita selalu diperhadapkan hari-hari kita, apakah kita ingin taat atau tidak taat, ataukah kita mau percaya atau tidak percaya. Hanya ada dua pilihan. Mau mengikuti kehendak Allah atau mau mengikuti kehendak diri sendiri. Atau kita mau masih mementingkan diri sendiri atau kita mau memuliakan Tuhan. Makanya di dalam Galatia 5 ayat 25 jelas dikatakan oleh Rasul Paulus, jika kita hidup oleh roh, baiklah kita berjalan sesuai dengan roh. Karena Rasul Paulus memahami orang yang menerima Yesus sudah jadi milik Kristus, dia hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Amin. Karena Roh Kudus diberikan untuk menolong kita, untuk menuntun dan memimpin kita. Dan bahkan kita orang percaya yang jadi milik Kristus berani menyatakan bahwa kita hidup penuh dengan kasih seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab, buah roh. Hidup dalam kasih, hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam
hidup dalam penguasaan diri. Itu yang seharusnya. Namun tadi saya katakan secara realistis, secara realita kita sadari bahwa kehidupan kita selalu ada dalam peperangan. Itu kita mau pilih ikuti kehendak Tuhan atau kehendak diri sendiri. Makanya Yesus sudah menjadi contoh yang jelas bagi kita. Ketika dia mau disalibkan, dia berkata mungkin semuanya, biarlah kehendakmu. Tapi Yesus juga di situ menyatakan memang ada sebuah pilihan. Kalau boleh, jangan lupa. Tapi dia memilih, biarlah kehendakmu yang jadi. Dan setiap hari kita harus belajar. Mau pilih, mau kehendak diri atau kehendak Tuhan. Ini realistis saja. Itulah yang namanya peperangan rohani. Itulah yang mungkin kita katakan sebuah proses pembaharuan. Itulah yang mungkin kita katakan sebuah proses penyucian di dalam kehidupan orang percaya. Kalau Rasul Paulus menyatakan seharusnya umat percaya tidak lagi hidup dalam daging, dia harus menyalibkan kedagingan. Kenapa masih banyak orang yang menyebut dirinya Kristen hidup dalam daging atau mengikuti kedagingan? Kenapa? Kenapa masih banyak umat Kristen? Maaf saya katakan yang namanya Matius, Petrus, Lukas menjadi penghuni lembaga permasyarakatan, bahkan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa juga masih banyak pendeta? Saya katakan pendeta, ya. Tunjuk diri saya karena firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua. Masih hidup dalam daging. Masih banyak pendeta yang jatuh dalam dosa, bahkan disembunyikan dosanya tapi pandai berkhotbah. Saya tidak mendiskreditkan ini kok saya dalam pengertian saya juga pendeta. Tapi kenapa masih ada yang seperti itu? Bukankah yang menjadi milik Kristus jelas dikatakan telah menyalibkan kedagingannya, tidak lagi hidup dalam hawa nafsu, seharusnya mempunyai buah roh. Tapi kenapa masih hidup dalam daging? Pertanyaan besar buat kita. Nah, pertanyaan baik yang positif, bagaimana kita dapat menyalibkan kedagingan? Tidak ada di antara kita yang sempurna, hanya Allah yang sempurna. Amin. Bahkan kadang-kadang kita masih suka terkikis hidup dalam daging. Tapi kita mau sesuai dengan kebenaran kita. Kita ini milik Kristus. Amin. Katakan aku milik Kristus. Katakan aku hidup bukannya aku, tapi Kristus di dalam aku. Tapi bahkan saya masih berdosa, masih kadang-kadang berdosa dikit-dikit nggak apa-apa. Nggak gitu saudara. Dinyatakan telah menyalibkan kedagingan. Maka pertanyaan bagi kita, bagaimana kita dapat menyalibkan kedagingan? Bagaimana? Karena realitanya kita ada dalam peperangan. Kita mengikuti ini digocok oleh keinginan daging. Apa kita mau mengikuti kehendak Tuhan? Yang pertama yang harus kita lakukan saudara, yang pertama menyadari bahwa kita adalah ciptaan baru. Amin. Tadi saya sudah katakan derajat saudara, bukannya aku ya. Bukankah kita sudah jadi ciptaan baru? Amin. Sudah jadi ciptaan baru. Harusnya sudah tidak lagi kita hidup dalam dosa. Tapi kenapa kita masih digocok untuk hidup dalam dosa? Karena kita kurang menyadari bahwa kita ini ciptaan baru. Kita lupa ketika kita dalam sebuah peperangan. Kita nggak mau sadar bahwa kita ini adalah manusia baru dalam Kristus. Kita lupa Allah menyertai kita. Kita lupa Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita lupa penebusan Yesus di atas kayu salib yang begitu mahal. Kita masih mau mengikuti kedagingan-kedagingan. Kita bukan berkata biarlah kehendakmu yang jadi, tapi kita merasa biarlah kehendakmu saja. Karena apa? Karena kita nggak sadar kita ini sudah diperbaharui. Nggak sadar kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita hanya sekedar kadang-kadang di dalam ritual bergereja kita nyanyi.
Darahmu begitu mahal. Engkau telah tebus dosaku. Karyamu begitu besar. Tapi di dalam kita menghadapi realita hidup, kita tidak berani berkata dan kita tidak berani menyadari bahwa kita memang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dengan kata lain, kita tidak menyadari kita adalah ciptaan baru. Di dalam Roma 6 ayat 6 sampai 13, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan ketika ada perdebatan dengan orang-orang Yahudi. Dia menjelaskan demikian karena kita tahu, katanya, perhatikan Roma 6 ayat 6 sampai 13. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Perhatikan. Percaya manusia lama kita telah disalibkan? Sadar? Hello? Seringkali kita lupa. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ketika kita dibaptis, kita memproklamirkan diri. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis dan kita telah mati bersama kematian dan bangkit bersama kebangkitan. Seharusnya hidup lama kita sudah ditangkap. Amin. Saya lanjutkan ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Makanya untuk kita mengingat, saudara, mengingat bahwa kita ini manusia baru, kita ciptaan baru. Ayat 11 ini perlu kita hafal. Ayat 11. Saya di dalam katekisasi baptisan selalu mengajak prabaptis ini, dokumen ini untuk hafal dengan ayat ini. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Harusnya kita tahu kita sudah jadi manusia baru. Amin. Kita sudah mati dalam mereka. Dikatakan demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa dan kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita sudah jadi manusia baru. Kita hidup bagi Allah. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Kita tidak lagi hidup dalam dosa. Itu yang harus kita ingat selalu. Kita sadari dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar mampu menyalibkan kedagingan. Ayat 12 berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang panas, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kalau kita sadar, saudara, kita pahami, kita mengerti, kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal, kita selalu kenang kasih Tuhan, kita sudah mati bersama kematian Dia, dan kita sudah mati dosa-dosa, kita hidup mati bagi dosa, dan kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tidak lagi kita hidup dalam dosa. Malu, saudara. Betul? Makanya ayat selanjutnya, ya, maaf saya katakan ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang panas, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang panas, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kekelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata benar. Jadi kita jelas diajarkan ketika kita menyerahkan tubuh, bahwa kita sudah mau melakukan apa yang benar. Kita sudah menjadi senjata kebenaran, bukan menghidupkan kedagingan kita lagi, meskipun kita tahu kedagingan ini terus menggodok. Karena kita sadar kita sudah menjadi manusia. Tunjuk kiri kanan kau manusia. Takut saudara untuk tunjuk kanan. Engkau manusia baik.
Ini masih kita sudah diperbaharui. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Jumat Agung ini selalu kita sering mengenang perkataan Yesus. Ya. Yesus Kristus telah memberikan pengetahuan saat Dia disalibkan. Perkataan Yesus yang pertama sebenarnya dia menunjukkan pengetahuan bagi semua manusia. Ketika Dia berkata, "Iya Bapa." Hafal semuanya. Sama-sama yuk kita baca di dalam Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka berdua pun membagi pakaian. Jelas perkataan Yesus di sana, dicatat oleh Lukas. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Perkataan ini ingin menunjukkan sebuah pemberitahuan kepada manusia bahwa dia harus mengerti dan memahami dan memiliki pengetahuan supaya tidak lagi berbuat dosa. Perkataan ini juga menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang pengampun dosa. Dia adalah sungguh Mesias yang mampu mengampuni dosa manusia. Ini adalah kalimat pertama yang Yesus ucapkan saat Dia disalib. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus ingin memberikan penjelasan, memberikan pengetahuan bahwa Ia telah mengampuni dosa-dosa manusia. Yesus juga ingin menjelaskan manusia berbuat dosa karena tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sokrates berkata, orang yang memiliki pengetahuan dia akan berbuat baik. Orang yang tidak berbuat baik karena dia tidak memiliki pengetahuan. Memang kadang-kadang ketika kita punya pengetahuan, ya, sekedar tahu itu beda saudara dengan pengetahuan. Karena kalau pengetahuan saudara, itu kita benar-benar memahami, mengerti dan mengenal secara detail. Dan saya harap kita semua saat ini bukan sekedar tahu jadi orang Kristen. Kita benar-benar memiliki pengetahuan yang benar bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Kita ini sudah ditebus. Amin. Kita harus memiliki pengertian ini, saudara. Pengetahuan ini bahwa kita sudah benar-benar diampuni oleh Yesus Kristus. Jangan sekedar tahu, tapi benar-benar memiliki pengetahuan. Karena ucapan Yesus pertama kali ini ingin menyatakan, karena kita tidak tahu, jadi kita hidup dalam daging. Sekarang kita nggak tahu, sehingga kita mau ngikutin daging. Tapi kalau kita punya pengertian, pengetahuan yang benar, dan kita benar-benar mengerti secara utuh, kita takut berbuat dosa. Kita malu berbuat dosa. Saya kan saya orang Kristen, malu dong kalau saya berbuat itu. Amin. Karena sadar dia ciptaan baru. Tapi kalau nggak sadar, saudara, nggak punya pengetahuan, nggak tahu malu. Hello. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama malu berbuat dosa, malu melakukan kehidupan dalam daging, karena kita ini manusia baru, karena kita ciptaan baru. Dan kita juga harus takut akan akibat dosa. Karena kita tahu dalam peristiwa di atas kayu salib itu ingin memberikan pengetahuan yang jelas bahwa akibat dosa begitu menyakitkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika karya di atas kayu salib itu dipaparkan, ingin menyatakan bahwa akibat dosa begitu menderita, begitu menyakitkan. Karena Yesus merasakan penderitaan, sakit yang tidak dapat dilukis, tidak dapat kita bayangkan, saudara. Kalau orang-orang di Filipina itu ingin membayangkan, kenapa di depan kita bisa ngeri, saudara. Ya? Tapi
Tapi di dalam sebuah penyaliban Kristus kita sedang diajarkan akibat dosa itu begitu banyak. Karena firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Sama saja kita takut tuh akan akibat dosa. Takut nggak akan akibat dosa? Takut nggak akan akibat dosa? Pikir-pikir. Karena kata ada yang bernyanyi, Pak, yang enak-enak itu, maaf, ada yang bernyanyi, Pak, yang enak-enak itu lihat. Orang kan saya mau enak, Pak, jawabannya sebenarnya kan. Mari kita sadar akibat dosa itu menyakitkan. Ini sudah diberikan gambaran, seharusnya kita takut, kita lagi sebagai ciptaan baru yang sudah ditebus, kita nggak berani main-main, saudara. Kita nggak berani main-main. Jadi di dalam mengenang Kristus di atas kayu salib kita harus sadar, kita ini ciptaan baru. Memang ketika kita menanggalkan kedagian, kita menyangkal diri kita, sakit, saudara. Sakit. Ketika kita disakiti oleh orang lain, kita nggak boleh balas, tapi kita doakan. Waktu kita mendoakan saudara, itu kedagingan kita. Gimana saudara? Kita jadikan doa, kita baru disakiti, tapi kita mau mendoakan. Sakit, nyeri. Tapi kita sadar, kita nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita justru harus doakan musuh. Kita doakan. Sakit tak takut. Tapi kita harus sadar, kita mau tetap mengikuti kehendak Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan ajarkan dan kita itu harus lakukan. Mari kita sama-sama Bapak Ibu yang dikasihi sebagai umat Kristus, malu berbuat dosa. Ngomong sebelah, malu ya kalau berbuat dosa. Ngomong lagi, yang sebelahnya tunjuk lagi. Akibat dosa mengerikan. Jadi biar kita sadar, malu kita berbuat dosa sebagai manusia ciptaan baru. Dan kita tahu akibat dosa itu menyakitkan, gak enak. Jangan Anda berpikir gini, gak ada yang tahu. Ini enak, ini nikmat. Maaf, ini banyak anak muda. Jangan Anda lemah di dalam 5 menit, saudara. Kenapa saya katakan jangan lemah dalam 5 menit? Karena hidup kita ini pergumulan setiap detik, setiap waktu. Seringkali kita berkata nggak apa-apa lah, nggak ada yang tahu, kita langsung berbuat dosa saja. Akibatnya mengerikan. Mari kita belajar menyalipkan kedagingan kita. Amin. Belajar menyangkal diri. Sakit memang. Tapi ingat ayat firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena dia akan dihibur. Kan Yesus sendiri berkata, berbahagialah orang yang berduka. Maksudnya apa? Berduka cita dalam apa? Dia sadar dirinya nggak bisa berbuat yang baik, dia sedih hidupnya nggak bisa mengikuti kehendak Tuhan. Sebab itu dia mengandalkan Tuhan saja, meminta penyertaan Tuhan, karena dia tahu dia lemah, tapi dia tahu juga dia manusia ciptaan baru. Amin. Yang kedua, untuk kita mampu hidup menyalipkan kedagingan. Bagaimana kita bisa menyalipkan kedagingan? Yang pertama kita apa tadi? Menyadari bahwa kita adalah ciptaan baru. Yang kedua, hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua sadar daging kita lemah. Daging kita lemah. Tapi kita juga tahu firman berkata bahwa itu penuh. Tolong dibukakan di dalam Matius 26:41. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging ini sangat lemah. Rasul Paulus yang terdahulu menerima
menerima Injil ini, dia berjumpa dengan Yesus, dia sadar ini daging dia lemah, saudara. Karena dia memang membuktikan dalam dirinya. Rasul Paulus sadar membutuhkan tuntunan Roh Kudus, saudara. Karena itu di dalam dialognya dengan bangsa Yahudi, dialog bagaimana tentang hukum Taurat dan hidup dalam tuntunan Roh, dia nyatakan kita tidak bisa menggenapi hukum Taurat dengan kekuatan daging kita. Daging kita itu lemah. Intinya begitu ayat pasal 6 dan pasal 7 dari Roma sampai pasal 8. Saya bacakan saja saudara ya. Saya bacakan ya, tolong tampilkan. Pasal 7. Roma pasal 7 ayat 19 sampai 25. Saya bacakan lagi. Hari ini kita akan ibadahnya cuma sekali. Ulang jam 1 enggak apa-apa ya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat aku perbuat. Di dalam dialog hukum Taurat, ya, untuk hidup dalam Roh, dinyatakan hukum Taurat itu bahwa kita masih ada dalam hukum dosa. Itu Rasul Paulus ingin menyatakan bahwa dengan kata lain, daging itu lemah. Saya mau berbuat baik loh. Aku kehendaknya aku berbuat baik, tapi apa? Bukan yang berbuat baik yang aku berbuat, tapi perbuatan yang tidak aku kehendaki. Lanjut saya bacakan lagi. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Lanjut. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Lanjut. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sering kita alami loh seperti Rasul Paulus. Kita kan mau berbuat baik, kita kehendaki, tapi kadang-kadang kita dibawa dengan yang tidak kita kehendaki. Karena ada perjuangan di sana. Disadari, makanya dilanjutkan di dalam pasal 8. Diajarkan pasal 8, bacanya ayat 5 dan 8 aja. Karena ayat nanti Anda baca di rumah. Pasal 8 dari kitab Roma yang mengajarkan kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Saya bacakan Roma 8 ayat 5 sampai 8. Ketika dia dialog ya, diajarkan, ini loh kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan kita lemah. Dia tuh menggocok kita. Kita memang berusaha, tapi kadang-kadang kita nggak mampu. Oleh karena itu kita butuh Roh Kudus, butuh pimpinan Roh Kudus. Maka di dalam pasal 8 dijelaskan sama dia. Saya bacakan ayat 5-nya saja sampai dengan 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Lanjut ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Lanjut ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena memang kita harus pilih mau hidup dalam daging atau hidup dalam Roh. Sebab itu untuk kita mampu menyalipkan kedagingan, kita harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Kita nggak punya kekuatan apa-apa, tapi Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Amin. Maka kita selalu meminta sama Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Sadari kita nggak bisa jalan sendiri tanpa Roh. Kita nggak bisa hidup tanpa Roh Tuhan. Dan diri kita lemah. Kita butuh tuntunan. Makanya kita bawalah diriku kepada apa? Ke jalan kebenaran.
Terus karena engkau tidak tersesat mengikuti jalan. Agar kita tidak tersesat, benar-benar ikuti ibadah Tuhan, ikuti kehendak Tuhan, kita butuh roh, minta dituntun setiap saat, setiap waktu. Makanya dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Daging ini lemah. Setiap saat, setiap waktu kita harus berkomunikasi dengan Tuhan, ngomong dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat, setiap detik kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa hidup dalam kebenaran. Jangan merasa kita hebat. Oh, saya kan orang percaya, saya rajin ke gereja, saya pernah tua, saya hamba Tuhan. Tidak ada. Tidak. Makanya jelas diberikan contoh, saudara, oleh seorang anak muda yang bernama Yesus. Ketika dia digoda, dia tahu dia lemah. Ketika dia digoda sama tante yang cantik, dia tidak berleha-leha di sana. Dia kabur, saudara. Mengerti maksudnya? Dia tetap pilih pimpinan roh. Dia tetap pilih pimpinan roh. Betapa banyak seringkali kita merasa didaya hebat. Oh, saya hamba Tuhan. Kita tidak mau lagi ikutin Tuhan, udah hati-hati. Kita lemah. Mulai dialog berdua-duaan. Oh, hati-hati, saudara. Yang muda, oh nggak apa-apa, saya pacaran. Dua di tempat-tempat gelapan, hati-hati, saudara. Sebab itu kita membutuhkan Roh Tuhan, Roh Kudus setiap saat, setiap waktu. John Wesley, seorang teolog, dia selalu bertanya pada diri setiap 5 detik, apakah aku sudah mengikuti pimpinan Roh Kudus? Setiap 5 detik dia bertanya, apakah aku sudah mengikuti pimpinan Roh Kudus? Dengan kata lain apa, saudara? Dia berdialog dengan Tuhan, selalu mengoreksi dirinya. Dengan kata lain, dia selalu minta pimpinan Tuhan setiap saat, setiap waktu, supaya dia hidup dalam kebenaran. Mari kita sama-sama minta pimpinan Tuhan. Dengan apa caranya, Pak? Dia bangun hubungan dengan Tuhan. Hubungan setiap waktu dengan Tuhan. Dimanapun Anda berada, jangan jemu-jemu berdoa. Atau dengan kata lain, berkomunikasi dengan Tuhan. Kan doa kan komunikasi dengan Tuhan. Ngomong. Mau melakukan sesuatu, ngomong dengan Tuhan. Apakah ini seturut dengan kehendak Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sulit kita tanpa pimpinan Roh Kudus itu kita menang dalam kehidupan. Tapi ketika kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan menang. Amin. Kita tidak lagi hidup dalam daging, namun kita mampu menyalibkan ke daging. Yang contoh paling menarik yang sering kita nyanyikan, saudara, yaitu Nabi Daud. Maka Nabi Daud di dalam Mazmur 26 ayat yang kedua, dia berkata, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku." Ini menunjukkan loh, ketika dia melakukan sesuatu, dia koreksi, dia introspeksi, selidiki apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah ini benar, apakah ini sesuai dengan Tuhan. Selidiki batin dan hatiku, di ayat di pasal 139 ya. Ayat 23 dan 24 Mazmur. Jadi ayat ini kan sering kita nyanyikan, ya, sering kita syairkan. Selidiki aku ya Allah. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidiki aku ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku, dan kenalilah pikiran-pikiranku. Ayat 24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan tidak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali kan anak Tuhan bertanya,
Mana sih kehendak Tuhan? Saya bingung milihnya. Selidiki motivasimu. Apakah motivasimu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau motivasi kita mengikuti kehendak kita? Kita harus jujur, saudara. Selidiki. Saya belajar ketika saya mau melakukan sesuatu, ini mengecewakan orang atau tidak, saya lihat, saya selidiki. Kemarin saya cerita untuk melakukan sesuatu di lingkungan. Saya ngomong sama istri, saya belajar banyak. Tapi bukan saya untuk berselisih dan sebagainya, tapi saya ingin ambil sikap. Apa yang saya ingin sampaikan, saya belajar untuk menyelidiki motivasi saya, menyelidiki batin saya. Yang tahu perbuatan saudara itu pribadi saudara seutuhnya dengan Tuhan. Amin. Kita bisa bersama orang, saya bisa berbuat baik di hadapan saudara, berkata manis bisa, saudara. Tapi hati saya lain. Tapi di hadapan Tuhan tidak kan. Oleh karena itu harus jujur. Hanya motivasi kita yang bisa tahu, saudara, apakah kita mengikuti kehendak Tuhan atau tidak. Oleh karena itu kita tahu, saudara, kita lemah, kita minta dulu sama Roh Kudus, dialog sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Di dalam katekisasi yang nanya, Pak, boleh gak sih Pak doa melek Pak? Di dalam katekisasi. Ya, nggak apa-apa, itu benar karena dia bertanya itu baik ya. Dalam artian bukan benar, dia bertanya itu baik karena dia, saya sadari dia korelasikan dengan doa Bapa kami. Kan doa Bapa kami ngajarkan kalau mau berdoa masuk kamar tutup pintu kan gitu kan. Makanya dia bilang boleh gak sih Pak saya melek Pak gitu kan, nggak tutup mata gitu kan. Ya hal-hal yang baik saja kan. Memang kita harus merem terus, saudara. Dimanapun kita harus bisa berdoa. Amin. Dimanapun kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus, dimanapun kita harus terus berkorelasi dengan Tuhan. Jadi doa malah boleh Pak? Ya boleh, karena kita ngomong dengan Tuhan. Di mobil bisa berdoa Pak, bisa. Di mana aja bisa. Amin. Mari kita meminta pimpinan Roh Kudus dan selidiki supaya kita hidup berbuah-buah. Maaf, berbuah roh. Tidak pakai buah-buah ya. Berbuah roh. Dengan kata lain, kita benar-benar menyalibkan, kita menyerahkan diri. Mari saya undang Tuhan. Peganglah tanganku di dalam kita memperingati Jumat Agung. Kita tahu kita diajarkan untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia telah menyerahkan nyawa, dia telah menyerahkan tubuh, dan kita mau menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran sebagai ibadah. Sebab itu kita mau menyadari bahwa kita sudah diperbaharui. Kita mau minta tuntunan Roh Kudus. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kita akan menjadi dengan segenap hati. Nanti pemain musik cukup keyboard saja. Bukan tuntunan untuk
dalam kebesaran. Ketika kita mengenal kasih Tuhan, kita diberikan pengetahuan bahwa Dia telah mengampuni dosa-dosa. Dan ketika kita percaya menerima Dia sebagai Tuhan, kita sudah diampuni segala dosa dan kita sudah menjadi manusia dan kita telah menyalibkan penyakit. Kalau kita masih dalam peperangan, biar kita sadar bahwa kita manusia juga. Kita sadari kita sudah diampuni. Kita sadari kita sudah ditebus. Kita sadari akibat dosa begitu menyakiti. Sehingga kita sadar dalam menjalani ini kita malu berbuat dosa dan sangat takut akan akibat dosa. Sebab itu kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Kita sebagai manusia lemah, kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Biar kita minta, Dia selalu menggerakkan kita. Dia menuntun tangan, dan kita mau belajar takut dengan menyelidiki batinnya kita, segala motivasi. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Roti dan anggur telah tersedia di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kami ingat. Inilah yang kami ingat akan perbuatannya, dan kami juga harus melakukan menyerahkan diri. Terima kasih Tuhan. Roti dan anggur telah tersedia di hadapan kami. Kau pakai sebagai perlambang biar kami menyatu dengan Anda dan kami hidup dalam kemenangan, hidup dalam kebangkitan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Hamba percaya Engkau telah mempercayai roti dan anggur di hadapan kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Mari kita persiapkan roti dan anggur tangan kanan kita, dan yang lainnya bisa melanjutkan Kristus. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan. Kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Kasih-Nya setinggi langit, kasih setinggi halaman dunia. Bersama kasih Allah pada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua sudah terlayani. Jika semua sudah terlayani, mari kita siapkan hati kita dan kita mau mengenang kebaikan Tuhan. Kita akan firman Tuhan. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita siapkan roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita peringatan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita siapkan cawan di dalam kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ucapkan syukur kepada Allah. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Ucapkan syukur bagi ingat terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu buat kami, dan terima kasih dengan persekutuan dan kami boleh mengenang kasih begitu sempurna, dan kami disadarkan pagi jelang siang bahwa kami ada cinta, kami sudah ditebus. Terima kasih Bapak, dan bahkan Engkau menyertai kami dengan Roh Kudus, dengan pribadi. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus sama berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak dalam yang sudah menyatakan firman Tuhan bagi kita semua. Saya tidak percaya semua yang sudah dipakai hari ini berkati. Terima kasih buat seluruh jemaat yang sudah hadir dan belajar pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lihat info sekarang. Minggu besok kita akan dilayani asal oleh Ibu Pangatian dan Ibu Manalu. Firman Tuhan oleh Bapak Gembala kita, multimedia oleh tim, musik oleh tim. Ini ada yang berulang tahun. Kita sama-sama berdoa untuk yang berulang tahun di tempat ini. Ini adalah registrasi ulang keanggotaan. Mungkin tadi Bapak Ibu sudah menerima samaran atas atau mungkin via Google Form, ya Bapak Ibu boleh mengisinya secepatnya. Next. Ini pengumuman yang gratis, silakan Bapak Ibu yang mau mendaftar bisa menghubungi sekretariat pendidikan kami. Next. Ini ada pengumuman retreat kita. Setiap anggota dikenakan biaya sebesar 300.000 yang akan dilaksanakan di lokasi Cisawa. Di sosial media kita, boleh follow ya sosial media kita, di situ ada Facebook, ada Instagram, YouTube, Twitter, dan YouTube. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang bersama-sama berdiri. Kita akan sama tujuan kami memuji bersama. Haleluya.
pada saat ini Tuhan kami bersyukur kalau kami bisa ya Tuhan melakukan ibadah itu, di mana kami mengingat dan mengenal Engkau bagi Tuhan ibadah Tuhan. Engkau telah menyerahkan dirimu Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan dosa kami. Karena kami tahu upah dosa adalah maut. Engkau telah membebaskan kami dari maut ya Tuhan. Oleh karena itu kami berterima kasih kepada Allah Bapa kami, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Dan terima kasih oleh Tuhan Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kami sehingga kami bisa menyaksikan itu bisa kasih. Terima kasih ya Tuhan. Dan terlebih atas firman yang telah menjadikan agar kami ya tetap mempelajari kebenaran Tuhan. Karena kami tahu Tuhan dengan kebenaran Tuhan kami menyadari bahwa Engkaulah satu-satunya selamatkan. Berkati hamba-Mu Pak Kurniawan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan. Semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang menangkapnya Bapak. Dan juga Tuhan Kau berkati ya Tuhan pekerjaannya dan usahanya. Dan Engkau tidak akan melakukan oleh Tuhan. Engkau akan mencukupkan segala keperluan rumah tangga Tuhan. Dan juga Engkau murah ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan melalui kesehatan di kepala sidang kami sebagai rekan pelayanan daripada orang kami tempat ini Tuhan. Engkau pakai juga Tuhan sebagai penopang, sebagai memberi semangat kepada anak kami sendiri. Engkau ya Tuhan memberikan dia juga contoh di tempat ini untuk contoh imannya hidup bagi jemaat kami tempatnya Tuhan, dan juga anaknya Aliman Rehat. Engkau berkati makan seluruh kebiasaannya apa kepada kami. Engkau berkati Tuhan sehingga melalui kesaksian kehidupannya Tuhan banyak keluarganya diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa kepada setiap jemaat yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Biarlah jemaat yang hadir pada saat ini kami ada, mereka ada karena kasih karunia Tuhan. Karena kami datang pada hari ini dalam ibadah dan kematian Tuhan. Itu merupakan satu bukti bahwa begitu besar kasih Tuhan kami. Biarlah jemaat yang datang hari Tuhan semakin menyadari Tuhan, betapa besar pertolongan kepada mereka. Oleh karena Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang berat ya Tuhan, kami percaya begitu datang dengan berbagai persoalan, mereka akan pulang dengan kelegaan. Di dalam nama Yesus, Engkau memberi keterangan dan kedamaian kepada seluruh jemaat Tuhan. Dan kalau bila ada yang sakit Tuhan, Engkau akan memberikan. Di dalam nama Yesus, Engkau berikan. Dan juga Tuhan kami mengingat kepada saudara kami Tuhan. Dan kalau ada yang sakit ya Tuhan, kita bisa ada pada siang hari itu, Engkau juga memberi kesembuhan. Dan juga Tuhan pada jemaat-jemaat Tuhan, kalau ada yang mencari pekerjaan, mencari jodoh, Engkau juga memberikan apa yang mereka inginkan sesuai kehendak-Mu Bapa. Demikian juga Tuhan anak-anak yang masih di bangku sekolah maupun kuliah, Engkau memberikan kecerdasan. Terima kasih Tuhan atas imannya Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami ya Tuhan menjadi pujian yang berdoa. Tuhan berkati setiap kami yang hadir, berkati setiap yang telah ambil bagian dalam tata layanan ini Tuhan. Engkau memberkati pelayan mereka Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan menjadi saluran berkat tempat ini Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa kepada bangsa dan negara kami Tuhan. Kalau minggu-minggu ini kami Tuhan bisa menyaksikan ya Tuhan pergolakan yang ada di negara kami Tuhan. Politik ya Tuhan, tetapi kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan situasi masih kondisi. Oleh karena itu Tuhan, Engkau berkati pimpinan kami Tuhan, presiden, menteri, sampai gubernur, wali kota, bupati, sama ketua lurah Tuhan, dan juga Tuhan RT Tuhan. Kami masing-masing kiranya hikmat dari Tuhan. Di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan Tuhan, maka mereka melakukan roda pemerintahan sesuai kehendak.
takut akan Engkau Tuhan. Dan mereka berbuat jujur ya Tuhan. Dan kepada setiap ya Tuhan yang mencoba mengganggu kedaulatan negara kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus ya Tuhan, kami berdoa Engkau berikan pertolongan kepada mereka. Dan juga Tuhan kepada TNI Polri ya Tuhan, Engkau berkati mereka agar mereka Tuhan menjaga keutuhan kedaulatan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dan kami mau berikan kepada kami oleh karena Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan agar mereka bisa memberikan yang terbaik dengan persembahan dan Engkau jamah setiap tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan bekerja mereka, berkati usaha mereka agar mereka bisa melakukan apa yang terbaik untuk menjadi Tuhan dan juga untuk program kami dapat ya Tuhan. Setiap dana yang kami butuhkan, setiap biaya yang kami inginkan ya Tuhan, Engkau cukupkan, Engkau bukakan pintu jalan untuk kami. Terima kasih Bapa, bila menjadi doa kami ya Tuhan, di doa kami para sempurna, Engkau sempurnakan dalam Yesus. Kalau sebentar kami akan kurang dari tempat ini Tuhan, kami serahkan tubuh dan jiwa kami kepada Tuhan, yang berjalan kaki yang rapi, yang berkendaraan muraja Tuhan. Tapi disuruhkan Tuhan Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Dia. Mari sudah terima kasih Tuhan, kita siapkan hati ini. Angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Hamba memohon berkat-Mu untuk setiap umat-Mu Tuhan. Agar setiap detik di setiap waktu mereka menyadari bahwa mereka telah diperbaharui. Mereka telah diampuni setiap dosa-dosa. Dan saat ini dalam mengenang kasih-Mu yang begitu sempurna, mereka mengiringi perjalanannya di dalam penyertaan Roh Kudus, di dalam kekuatan-Mu ya Bapa. Dan setiap apa yang mereka lakukan Tuhan, mereka berkemenangan karena Engkau menuntun dan memberikan petunjuk bagi mereka dalam melangkah di dalam kehidupan ini. Dan hamba percaya Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus menyertai mereka mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima